Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-13. Ini menyangkut cyber law. Cyber law. Ini nampak screen share-nya? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Oh, lagi jalan ya. Nah, udah. Nampak. Oh iya. Udah nampak kan? Nampak, Pak. Cyber law. Jadi ini adalah tentang terkait permasalahan hukum tentang media cyber ini, dan undang-undang yang menyangkut tentang ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi Undang-Undang ITE. Jadi informasi elektronik itu adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi termasuk di sini seperti karikatur ya juga tuh. Jadi semua umpamanya ada yang dikirim foto-foto karikatur seseorang itu menghina seseorang umpamanya, termasuk dalam transaksi elektronik. Jadi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya, termasuk menggunakan HP. Nah, kemudian ada tuh di pasal 45, setiap orang yang dengan sengaja. Nah, jadi dengan sengaja nih ya. Jadi dipidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Nah, ini pasal 45 itu hati-hati ya. Cukup lama ini, paling lama 6 tahun. Jadi kalau memang bisa berkelit di pengadilan ya di bawah 6 tahun ya, paling lama 6 tahun cuma hukumannya. Denda paling banyak 1 miliar. Ini ada yang ini kan pasal 45 ayat 1. Jadi yang ayat 2-nya, elektronik dapat diakses informasi elektronik dan elektronik memiliki muatan perjudian. Nah, jadi judi online ini sebenarnya bisa dituntut juga 6 tahun. Denda 1 miliar. Di judi online bagian juga transaksi elektronik gitu kan. Hati-hati jangan suka main judi online. Kemudian setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat akses informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan. Nah, ini sering terjadi, atau pencemaran nama baik. Nah, ini sering sekali ini pencemaran nama baik ini ya, dipermasalahkan. Nah, itu paling lama 4 tahun penjaranya. Denda 750 juta. Nah, kalau main juga tuh kan. Kemudian yang ayat 4-nya, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan elektronik ada muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, jadi kalau kita ngancam-ngancam melalui transaksi elektronik ini juga bisa 6 tahun juga tuh, 1 miliar juga dendanya. Ya, tapi ini termasuk adalah delik aduan. Yang delik aduan itu masuk yang pasal 3 tadi. Yang kalau pasal 3 tadi itu yang termasuk delik aduan baru. Jadi kalau ada yang mengadu baru. Tapi kalau tak ada yang mengadu ya tidak juga kan. Kemudian pasal 45A, setiap orang dengan sengaja berita bohong, menyesatkan, ya sama.
berita bohongnya juga, itu bahaya juga kalau kita sembarang-sembarang posting, tahu-tahu beritanya tidak benar. Kemudian ada unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Nah, itu bahaya juga, tidak boleh juga. Kemudian ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebenarnya dimaksud. Juga, nah ini contohnya ada informasi seteru wartawan dan Bupati Bengkalis dialihkan ke Undang-Undang ITE. Itu pernah terjadi, ada wartawan berseteru dengan Bupati Bengkalis. Nah, ini salah satu, ini screenshot beritanya. Nah, itu dibuat pemberitaan seperti itu, dugaan korupsi umpamanya. Nah, jadi orang tak terima. Nah, dibilangnya sini ada bupati yang kebal hukum. Nah, jadi Kapolri. Nah, jadi memang kadang-kadang pemberitaan itu berbahaya. Nah, jadi orang kadang merasa cemar namanya, ini Dewan Pers keluarkan rekomendasi. Nah, jadi ini ada laporan bupati gitu. Ini pemberitaan-pemberitaan yang tersangkut. Nah, sidang kasus ITE di PN Pekanbaru. Salah satu contoh-contoh pemberitaannya. Itu. Kemudian di sini ada yang mau ditanyakan. Nah, kemudian terkait Undang-Undang ITE tadi, kan awalnya tahun 2000 berapa kemarin tuh. Nah, kemudian direvisi. Nah, ini ada bedah. Hasil revisinya itu ada 7 poin. Nah, 7 poin hasil revisinya yang perlu diketahui. Nah, jadi untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau pembuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, jadi berubah sebagai berikut. Menambahkan penjelasan istilah mendistribusikan, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. Kemudian menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Jadi masuk ke ketentuan pencemaran nama baik yang ada dalam KUHP. Jadi menurunkan ancaman pidana 2 tahun, ketentuan sebagai berikut. Ancaman penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Nah, jadi sudah ada penurunannya yang untuk pencemaran nama baik ini. Pertama sebelum direvisi itu 6 tahun, sekarang sudah 4 tahun ancaman hukuman yang paling lama. Juga ada yang kemarin yang kekerasan atau menakut-nakuti itu 12 tahun sudah menjadi 4 tahun. Jadi sebenarnya itu perubahan-perubahan yang ada untuk transaksi elektronik ini. Kemudian ada melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut, mengubah pasal 314 yang semula mengamanatkan intersepsi atau dalam peraturan pemerintah menjadi undang-undang, menambah penjelasan pada ketentuan pasal 5 mengenai keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, kemudian ini melakukan sinkronisasi. Kemudian ada penggeledahan, semula harus mendapat izin ketua pengadilan negeri setempat disesuaikan dengan ketentuan KUHP. Nah, kemudian penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan ketua pengadilan setempat 24 jam disesuaikan kembali dengan KUHP. Kemudian memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang ITE. Di PPNS namanya bisa juga melakukan penyidikan. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Kemudian juga ada kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
Kemudian menambahkan atau ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada pasal 25 sebagai berikut. Si penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Kemudian setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Kemudian memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyiapkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Kemudian pemerintah wajib melakukan pencegahan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Lalu begini, untuk apa? Untuk nanti ada untuk terakhir nanti ya, ada tugas individu Bapak kirim lewat Google Form aja biar senang Bapak mengumpulkan filenya. Nah, ini umpamanya, nah ini link tugas individunya. Bapak kirim di grup, ada di grup form tugas individu. Nanti dikerjakan setelah selesai materi kuliah kita, kapan selesainya yang ke-16. Nanti ini dikirim, dibuat. Nah, itu ada Bapak kirim linknya di grup. Nggak usah dikerjakan sekarang, nanti saja selesai kuliahnya. Nah, ini adalah tugas individu. Di antaranya kita diminta di situ nanti pengertian-pengertian internet, web, search engine, pengertian resmi online, keuntungan dan kerugian, unsur-unsur ciri-ciri resmi online, sejarah media online, pengertian copyright. Nah, itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nantinya. Nah, ini kan tugas individu. Buatlah nanti melalui Google Form aja ya, biar senang Bapak. Kayak kemarin lah, kayak Amit itu berserak-serak kalau kirim lewat WA itu, ngumpul-ngumpulkannya. Kadang ada yang ngirim jawaban nomor 1 dulu, baru besok sambung nomor 2. Jadi berserak-serak dia. Apa ya, ngumpulkannya kan. Nah, ini kalau pakai Google Form, nanti senang. Nanti ada filenya dan tersimpan di Google Drive Bapak. Jadi akan menjadi file yang bisa dipertanggungjawabkan untuk proses penilaian. Nah, itu salah satunya buat pengertian copyright, cyber law, citizen journalism, blog media. Jadi ini pertanyaannya juga termasuk sampai materi ke-16. Jadi pengerjaannya nanti setelah kuliah selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke materi 14. Lanjutlah, Pak. Materi ke-14 ya. Tahu lah kamu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo. Nah, ada nampak itu kode etik jurnalistik? Ada nampak? Nah, kemudian kode etik jurnalistik itu terdiri dari pembukaan. Jadi kalau orang bertanya kode etik jurnalistik itu ada berapa pasal? Nah, dia ada beberapa organisasi. Kalau oleh Dewan Pers itu ada 11 pasal. Nah, kalau PWI ada lagi sekian pasal berbeda. AJI ada lagi sekian pasal. Tapi yang sebenarnya
Kalau untuk secara nasionalnya adalah kode etik yang sesuai oleh Dewan Pers. Nah, ini 11 pasal. Kemudian untuk kode etik ini bisa dipelajari. Kode etik Warga Indonesia. Jadi ada nih pembukaannya. Jadi untuk kode etik bisa dipelajari dan dibaca. Nah, ini ada beberapa pasal. Nah, kemudian kalau ini sampai ini aji nih. Aji banyak pasalnya nih. Kalau PWI nih, yang di atas PWI ini ya. Yang PWI ini sampai berapa nih? Ke 17. Nah, PWI 17. Kemudian kalau yang PWI ada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertemuan materi. Ini ada materi nomor 14B, nanti bisa dibaca juga. Tentang keputusan berharga rendah, ini semacam menyangkut kode etik juga nih, kerangka etik medianya yang sudah dibahas. Ini di salah satu majalah. Kemudian, kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk. Tidak ada. Kalau enggak, kita masuk ke materi yang ke-15. Nah, ini materi 15 adalah citizen journalism. Jadi bisa dibaca juga nanti. Nah, disebut jurnalisme warga. Nah, itu kegiatan partisipasi aktif dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan pelaporan. Nah, jadi serta menyampaikan informasi dan berita. Nah, ini bisa dipelajari tentang jurnalisme warga ini. Oke. Nah, ini jadi kegiatan partisipasi aktif dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Jadi tipe jurnalisme seperti ini akan menjadi paradigma dan tren baru tentang bagaimana pembaca atau pemirsa membentuk informasi pada berita selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, kita masuk ke materi selanjutnya. Ini materi ke-16. Materi terakhir. Nah, ini tentang blog media. Ini blog media materi ke-16. Nah, ini blog media materi ke-16 ini ya singkatan dari weblog atau adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan sebagai posting. Jadi pada sebuah halaman web umum, tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik.
Jadi dahulu kemudian isi yang lebih lama. Jadi umpamanya ada nih sejarah media blog ini, situs-situs, kemudian ada komunitas blogger dan jenis-jenis blog. Nah, ini jenis-jenis blog juga kita harus tahu. Ada blog politik. Nah, blog politik itu tentang berita politik, aktivis. Nah, blog itu tidak kategori media cyber. Nah, itu kategori media sosial. Jadi ada blog politik, blog pribadi, blog bertopik, blog kesehatan, blog sastra. Jadi kita juga secara pribadi, mahasiswa-mahasiswa juga bisa membuat blog. Jadi apa-apa yang mau kita tuangkan, kita bisa tulis dan bisa diakses oleh banyak orang. Jadi sangat banyak blog-blog yang dibuat oleh orang yang juga bermanfaat, terutama dalam dunia akademisi atau pendidikan. Kadang hasil-hasil pemikirannya atau temuan-temuannya dimuat di blog. Nah, ini blog model, kemudian blog hukum, macam-macam nih, ada blog agama, blog bisnis, blog riset, jadi blog hukum. Nah, itu macam-macam blog. Kemudian umpamanya kita pengen tahu contoh blog itu, umpamanya blognya ini. Ini umpamanya contoh, ini blog. Nah, ini umpamanya kita cari blog. Nah, umpamanya blog, umpamanya blogspot. Ini umpamanya, ini contohnya blog-blog. Contoh blogspot. Umpamanya Sentral Kuansing, blogspot.com, contoh ya. Nah, itu nampak, itu salah satu contoh blog. Ada kelihatan? Nah, ini tampilan blogspot itu, umpamanya kayak gini. Ini blog umum atau blog kayak berita gitu. Ini, dan di sini ada arsip blog sebelah sini. Itu Ayu Wahyuni dengan siapa? Biar Bapak absennya nanti. Sama Fitri Ayu, Pak. Fitri Ayu ya. Oke. Ya, jaringan dia gembel, Pak. Ya, oke. Ayo, Pak. Nah, itu ini adalah bentuk-bentuk, nampak gambar blog di sana. Nampak, Pak. Nah, Sentral Kuansing umpamanya kan. Nah, ini kalau blog itu kan ini ada yang kita posting. Nah, ini kan petani keluhkan mahalnya pupuk umpamanya. Jodni Rizal, ini Kuansing. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia bertali sampai ke bawah, dan di sini ada arsipnya. Umpamanya arsip tahun 2012. Dan ada umpamanya arsip tahun 2011. Nah, ini pokoknya kita buka arsip tahun 2011. Nah, ini arsip tahun 2011. Ini juga tersimpan dengan rapi. Yang ada dalam blog ini tersimpan rapi. Ini arsip tahun 2011. Jadi kalian mahasiswa di STE Arido sebaiknya buat blog itu. Jadi bisa umpamanya penyiaran Islam disebarkan atau disiarkan melalui blog ini. Kira-kira pandai buat blog? Udah pernah coba? Belum, Pak. Hah? Belum. Buat coba kalau kalian ada waktu senggang buat blog pribadi, umpamanya Yosi Hardianti blogspot.com nanti namanya. Kemudian umpamanya Ayu Wahyuni blogspot.com, kemudian Esti Natasha blogspot.com umpamanya. Kemudian Fitri Ayu blogspot.com.
Cara membuatnya ya bisa kita searching aja, umpamanya cara membuat blog. Nah, enggak begitu. Membuat blogspot. Cara membuat blogspot. Nah, tidak begitu sulit. Jadi kita searching aja di Google. Nah, jadi pertama caranya login ke Blogger. Nah, blog baru, masukkan nama blog, klik berikutnya, pilih URL atau alamat blog, nah, klik simpan. Jadi tidak begitu sulit. Login ke Blogger itu tahu, login masuk ke Blogger namanya. Login Blogger. Nah, ini adalah websitenya blogger.com kan? Ya, Pak. Umpamanya pilih blog untuk ditampilkan. Ini karena ini sudah ada blog ini. Dari email Bapak dulu, Bapak pernah buat. Nah, umpamanya kita mau buat blog baru. Buat blog. Ini blog untuk blog yang sudah dibuat ini. Di blog yang sudah dibuat. Jadi kalau pengen blog baru ya dari sini dulu, dari .com-nya. Hapus editnya dulu. Jadi di sini ada memulai blog baru. Ini kemarin akustik apa nih? Ini kalau ini contohnya blogger yang punyanya Stay Arido yang Bapak buat untuk contohnya. Blogger.com. Karena email Bapak kemarin sudah menyetingnya, jadi udah otomatis saja dia. Kalau sini kan waktunya tinggal 1 menit. Nanti kalian bisa pelajari dari email kalian masuknya. Nah, ini blogger yang sudah pernah Bapak buat ini. Nah, ini pemanya mahasiswa Si Arido dapat materi jurnalistik online. Nah, ini pernah ada ini Bapak buat nih. Pokoknya ada di filenya nih.